Assalamualaikum, Miss Sarah. Waalaikumsalam Fatia. Ya, Miss, jadi kan saya udah kabarin beberapa hari yang lalu, saya mau interview Miss soal teaching method yang Miss pakai di kelas, apa media belajarnya, kemudian suasana kelasnya gimana. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan 1. Media belajar apa saja yang tersedia di kelas dan sering digunakan dalam proses mengajar? Untuk media yang ada di kelas, ya biasanya sih buku sama papan tulis, buku paket ya, buku untuk mengajar anak-anak, sama papan tulis. Selebihnya kalau misalnya kita punya media lain, kayak saya biasanya pakai laptop, pakai speaker, itu saya bawa sendiri. Oke, jadi Miss menggunakan media dengan teknologi tertentu dalam proses mengajarnya. Ya, soalnya di tempat saya ngajar itu daerah Salafi kan, jadi mereka di sana tuh nggak boleh bawa HP. Terus lab komputernya juga kurang memadai. Jadi kan anak-anak kalau misalnya kita ngajarnya pakai media teknologi kayak contohnya tadi speaker dan laptop gitu kan, mereka lebih antusias. Oke, Miss pakai proyektor atau enggak? Untuk saat ini saya belum pakai proyektor karena proyektor di sekolah nggak banyak. Jadi kan kalau mau pakai itu harus janjian dulu sama guru-guru lain biar nggak keduluan diambil kan. Jadi selama ini belum, cuma pakai laptop aja. Oke, jadi menurut Miss media yang paling diminati oleh siswa di kelas 8E itu apa, Miss? Ya udah pasti laptop dan speaker ya, karena mereka nggak punya dan jarang pakai. Kalau pulang ke rumah mungkin mereka sebulan sekali atau berapa minggu sekali gitu baru bisa main laptop sendiri atau main HP. Jadi kalau memang di daya itu jarang kali mereka gunakan kayak laptop tadi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, Miss ada singgung tentang anak-anak dayahnya, bahwasanya mereka itu backgroundnya itu belajar ilmu agama sekaligus sekolah biasa. Tapi apakah siswa kelas 8E itu termasuk siswa yang aktif dalam proses pembelajaran? Nah, alhamdulillahnya siswa 8E itu aktif dalam proses pembelajaran walaupun memang ada beberapa siswa yang pasif ya, mungkin di kelas ngomong terus atau tidur, bahkan ada yang tidur gitu, tapi kebanyakannya memang siswa yang aktif. Biasanya siswa belajar di kelas itu pakai penataan ruang tertentu nggak? Misal mejanya itu ditata sedemikian rupa, misal kayak liter U atau melingkar atau pembagian kelompok. Nah, ini dia. Kalau misalnya di kelas saya, ini tergantung materi apa yang akan saya berikan atau saya ajarkan. Jadi kami mungkin tiap minggu itu berubah-ubah penataan ruangnya. Kadang-kadang melingkar, kadang-kadang letter U. Kalau untuk saya ini sangat mempengaruhi anak-anak belajar. Kadang kan kalau misalnya mejanya nggak dipindah-pindah, yang di belakang biasanya yang duduk di belakang itu suka tidur kan. Jadi kalau misalnya dia nggak pindah ke depan, dia nggak akan berubah-ubah. Jadi saya lebih suka memang mejanya itu dipindah-pindah. Oke, Miss. Misalkan saat suasana kelasnya tidak kondusif, apa Miss punya teknik tertentu untuk menarik perhatian siswa kembali agar mereka bisa fokus belajar lagi gitu? Sejauh ini
Kalau dibilang teknik, saya juga nggak tahu ini teknik atau bukan ya. Tapi dari awal masuk, saya punya satu kalimat yang kalau saya bilang attention harus jawab yes please. Jadi untuk sekarang karena udah terbiasa saya bilang begitu, waktu di kelas itu ribut, saya langsung bilang attention please dan mereka pasti jawab yes please. Nah, jadi fokus mereka itu kembali lagi ke saya. Atau kadang-kadang kalau misalnya memang udah ribut kali, saya langsung tanya mau main game nggak, gitu. Dan nanti saya ajak main game. Atau bisa juga waktu mereka lagi malas-malasan kan kita juga punya kelas siang ya. Pas siang itu kan mungkin biasanya anak-anak udah mulai ngantuk kayak gitu kan. Jadi saya ajak olahraga ringan gitu, tapi pakai bahasa Inggris gitu. Oke, Miss. Jadi model pembelajaran apa yang biasanya Miss gunakan di kelas? Yang biasanya saya gunakan itu bisa task based learning ya. Kan Hmm. anak-anak biasanya saya eh, suruh duduk berkelompok untuk membuat tugas gitu. Karena kalau mereka buatnya sendiri-sendiri, ada yang nggak tahu, ada yang malas. Tapi kalau udah rame-rame, udah berapa kali saya buat kayak gitu, mereka lebih antusias buat soalnya. Karena ada kawan untuk nanya tuh kayak gitu. Ada yang ajarin mereka. Kalau misalnya nanya sama saya, tahu gitu. Tapi kalau sama kawan-kawannya, mereka mau nanya. Kalau metode belajar, Miss, metode belajar pada model pembelajaran task based learning itu gimana, Miss? Itulah seperti saya yang bilang tadi, eh, pemberian tugas dengan cara eh, duduk kelompok-kelompok. Itu Ber- bisa juga nanti ada tanya jawabnya gitu. Termasuk diskusi juga, Miss ya. Nah, termasuk diskusi juga. Oke. Okay. Pertanyaan saya, Miss, sampai situ aja. Makasih banyak, Miss, waktunya. Oke, baik, sama-sama. Ya.